Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Yanti dan edisi Senin 27 Maret 2023 bersama Oma Susi dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Apa kabarnya Oma? Baik sekali, Mbak Yanti. Sehat ya, luar biasa ya Oma. Sehat, ya. puji Tuhan. Amin. Oma, hari ini kita akan berbicara tentang Santo siapa? Kita akan bicara tentang Santo Rupertus. Oke. Dia adalah seorang uskup dan seorang pengaku iman. Bagaimana cerita asal dan kehidupan awal tentang Santo Rupertus ini, Oma? Baik. Rupertus ini dikenal sebagai seorang kudus dari keturunan yang berbahasa Jerman. Meskipun dia dilahirkan pada akhir abad ke-7, tanggal dan tahun kelahirannya tapi tidak diketahui. Karena data-datanya kurang mungkin. Awalnya itu Rupertus adalah seorang biarawan Benediktin. Dia biarawan Benediktin, diangkat menjadi uskup di kota Worms. Tapi belum lama dia berkarya di kota Worms itu, dia diusir. Dia diusir oleh orang-orang kafir di sana, dan kemudian dia dikirim sebagai misionaris ke Regensburg, tempatnya di Bavaria. Nah, di sana perjalanan misionerisnya dilakukan pada tahun 697. Nah, dia Rupertus bersama beberapa orang rekannya diterima di sana oleh Adipati Bavaria bernama Theodo. Padahal Theodo itu dia masih kafir, tapi dia tahu mengenai ajaran Kristen dan dia simpati pada ajarannya itu. Jadi dia membantu Rupertus dan Rupertus bisa berkarya di sana. Terus bagaimana Oma tentang hidup panggilan dan karya pelayanannya Santo Rupertus ini? Di waktu kekuasaan Theodo itu, tapi dengan datangnya Rupertus itu dia lebih mengenal mengenai agama Kristen ya, dan sehingga dia pun menaruh simpati dan banyak belajar kepada Rupertus, sehingga akhirnya Rupertus berhasil membaptis Theodo itu. Kemudian dia berhasil, dan kemudian Rupertus dikabarkan berkarya di kota Altötting itu dan di kota Danube, di mana dia berhasil banyak membaptis orang-orang kafir di sana. Luar biasa ya Oma ya. Iya. Nah, kemudian di Bavaria ini dia mendapat sukses besar di karya pelayanannya, dan akhirnya Theodo ini menghadiahkan sebidang tanah buat Rupertus di kota Jufafum. Jufafum itu sekarang bernama Salzburg, karena di atas tanah itu kemudian didirikan biara Benediktin, di mana Rupertus menjadi pemimpin biara itu, dan dia mengajar masyarakat di sana untuk membuat garam. Nah, kemudian produksi garam itu terkenal sekali di sana, sehingga dia mendanai untuk pembuatan dari garam penjualan itu. Garam itu Mereka hidup dari penjualan garam itu, sehingga kota itu diganti namanya jadi Salzburg. Salzburg itu berarti bukit garam. Nah, terus di sini Oma katanya tidak jauh dari biara Santo ini juga dibangun biara wanita ya Oma ya? Betul ya. Karena dia mendirikan biara itu dia tujukan kepada Santo Petrus
karena Santo Petrus waktu itu kan mungkin pimpinan gereja ya, jadi dia ini kemudian dia membuat juga ini biara untuk wanita. Nah, terus gimana dengan kisah akhir dari Santo ini, Oma? Dia melewati hari-hari hidupnya di biara itu, di biara yang dibangun itu. Kemudian pada hari Minggu Paskah, tanggal 12 Maret, dia tutup usia. Dia tutup usia pada hari Minggu Paskah itu. Kemudian relikuinya itu disimpan di sebuah relikuari bersama dengan relikui dari Santo Virgilius. Virgilius di katedral. Kemudian karena mereka katedral itu didedikasikan untuk mereka berdua. Kemudian di situ ada juga komposer terkenal. Komposer terkenal yaitu Wolfgang Amadeus Mozart. Dia dibaptis di katedral itu juga. Rupertus ini dihormati oleh gereja karena dia uskup pertama dan pelindung kota Salzburg itu. Dia juga sebagai satu-satunya orang suci lokal ya, Oma ya. Orang suci lokal yang dirayakan. Di dalam bahasa Jerman juga Irlandia ya, Oma ya. Betul. Oma Susi, terima kasih untuk kisah yang disampaikan mengenai Santo Rupertus hari ini, dan kita akhiri acara Oke hari ini dengan doa. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Rupertus, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke hari ini.